Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. 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 Alhamdulillah semuanya semangat dan semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Biarpun rutinitas belajarnya masih di rumah saja, semangat belajarnya insya Allah tidak pernah pudar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, saya absen dulu. Tadi saya cek yang tidak hadir hanya siapa tadi, Ranto ya, Ranto sakit ya. Berarti selebihnya alhamdulillah sudah hadir. Di sini ada 38, berarti 35 siswa sudah hadir. Oke, anak-anakku sekalian, saya mau tanya dulu, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang bisa? Tujuan dan fungsi ketiga, Bu. Iya, baik Rashid, terima kasih. Betul sekali ya, kemarin kita berdiskusi tentang pengertian K3, tujuan dan fungsi K3 beserta jenis alat pelindung diri. Ya, sudah tampak ya PowerPoint-nya? Baik, Sudah. tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi klasifikasi kecelakaan kerja secara rinci dan tepat. Kedua, memecahkan permasalahan kecelakaan kerja di kantor secara tepat dan sesuai dengan SOP-nya. Saya mau tanya nih, apakah setiap pekerja itu sudah terjamin kesehatan dan keselamatannya ketika mereka bekerja di lingkungan kerja? Menurut saya itu belum terjamin, Bu. Karena kan kalau musibah itu bisa terjadi kapan saja dan bisa direncanakan. Oke, baik. Terima kasih Nadir, penjelasan yang sangat bagus dan lengkap. Nah, sekarang saya tanya kepada yang lain. Kira-kira bentuk kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja itu seperti apa saja, Nak? Menurut saya, contoh kecelakaan kerja itu seperti terjatuh dari ketinggian, tertimpa benda berat, terkena uap panas, terkena cairan kimia, Bu. Oke, baik Ivan. Terima kasih penjelasannya. Iya, setuju sekali dengan Ivan ya. Salah satu kecelakaannya bisa terjatuh dari tempat yang tinggi, apa tadi terkena cairan dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk kecelakaan yang di pekerjaan yang seperti di proyek ya yang dijelaskan Ivan. Nah, kalau di proyek itu kan memang resikonya tinggi. Nah, sekarang kalian kan nantinya mungkin akan bekerja di perkantoran. Nah, apakah kalau kita bekerja di perkantoran di ruangan yang ber-AC, nyaman, duduk di kursi, gitu, depan laptop atau komputer, apakah bisa terjadi juga kecelakaan? Tentu bisa juga, gitu. Jadi bukan hanya kecelakaan pada pekerjaan yang resiko tinggi, tapi di perkantoran pun juga ada. Nah, sekarang saya akan tampilkan salah satu video, silakan kalian simak videonya. Lalu amati resiko kecelakaannya bentuknya apa saja. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita melupakan safety. Ya, baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Di sini saya lihat juga sudah semua kelompok mengirimkan hasil diskusinya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin memulai presentasinya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Rasijidan dari kelompok 4 akan membacakan analisis permasalahan ketiga dari video sebelumnya. Dipersilakan untuk Muhammad Ikhwan untuk membaca masalah 1, 2, dan 3. Masalah yang pertama, kabel listrik yang sudah banyak tambalan rentan menimbulkan korsleting listrik.
Tambalan bisa membuat pekerja lain tersengat listrik dan tersangkut kabel yang berantakan. Masalah yang kedua, lantai licin dapat membuat pekerja lain tergelincir. Kemudian, cleaning service yang mendengarkan musik saat bekerja sulit mendengar jika ada pekerjaan lain yang berbicara kepadanya. Masalah yang ketiga yaitu karyawan yang hanya menggunakan sendal jepit, rentan tergelincir dan dapat tersengat kabel listrik yang korslet. Baik, upaya pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Masalah yang pertama, teknisi sebaiknya menggunakan alat listrik yang lebih aman. Untuk masalah yang kedua, pada saat membersihkan lantai, sebaiknya membawa papan peringatan awas lantai licin, sehingga pekerja yang lalu lalang bisa lebih waspada atau berhati-hati. Mungkin cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Muhammad Ar-Rasyid. Ya. Saya Muhammad Ar-Rasyid akan memberi pertanyaan ke kelompok 4. Kalau melihat dari contoh yang tadi, kan pekerja terluka karena kelalaian yang dilakukan oleh teknisi ini. Nah, biayanya perawatannya itu ditanggung oleh pihak perusahaan atau pihak teknisi tersebut. Terima kasih. Oke, saya Nadir dari kelompok 2 ingin bertanya. Apakah lantai yang basah dan licin dalam video tersebut juga berpengaruh dalam terjadinya korsleting listrik pada kabel yang sudah tertambal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah di dalam kantor itu tidak ada larangan jika karyawan menyetel musik menggunakan headphone? Apakah itu tidak mengganggu pekerjaannya? Terima kasih. Baik. Silakan untuk anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Ar-Rasyid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ar-Rasyid. Ketika terjadi kecelakaan kerja, ditanggung oleh perusahaan karena bukan sepenuhnya salah teknisi. Pekerja tersebut terluka karena tidak melihat adanya kabel di lantai dan memang kabel tersebut sudah rusak di lantai. Keselamatan tenaga kerja juga merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Jadi, ketika kita bekerja di suatu instansi atau perusahaan, tenaga kerja pasti mendapat jaminan untuk melindungi dirinya dari resiko kecelakaan kerja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadir. Tadi kan pertanyaannya, apakah lantai yang basah dan licin berpengaruh dalam terjadinya korsleting listrik? Iya, berpengaruh karena salah satu penyebab terjadinya korsleting yaitu aliran listrik yang terkena percikan air. Apalagi di video tersebut terlihat kabelnya sudah tertambal, yang berarti memang sebelumnya kabel tersebut sudah mengalami kerusakan. Maka dari itu, mau di kantor ataupun di rumah, kita harus berhati-hati dalam menjaga kelistrikan dengan menjauhkan kabel listrik dari benda yang mengandung cairan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Adit. Sebenarnya menyetel musik saat di tempat pekerjaan itu tidak ada larangannya. Itu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Terus juga menyetel musik saat bekerja itu memberikan dampak positif. Contohnya seperti dapat termotivasi atau menghilangkan stres dan juga membuat relaks karyawan. Namun, musik juga memberikan dampak negatif kepada karyawan. Seperti karyawan menjadi tidak fokus terhadap pekerjaannya akibat mendengarkan musik tersebut. Contohnya seorang cleaning service tadi mengepel lantai sembari mendengarkan musik, sehingga membuatnya tidak fokus akan pekerjaannya dan membuatnya lalai. Nah, kelalaian itu bisa berdampak buruk bagi karyawan lainnya, seperti terpleset atau tergelincir. Ya, saya akan menyimpulkan hasil diskusi ini. Jadi kesimpulannya, ketiga itu sangat berguna ya buat di perusahaan, sama buat karyawannya juga. Jadi walaupun ketiganya udah diterapin, tapi karyawannya masih ada yang lalai kan. Oleh karena itu karyawannya juga harus lebih didisiplinin lagi biar nggak lalai terhadap pekerjaannya. Gitu aja Bu kesimpulannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, kita sama-sama kita bahas ya dan kita simpulkan dari hasil pengamatan video hari ini. Jadi betul ya yang dikatakan Safira itu bahwa pengetahuan tentang K3 itu penting untuk setiap pekerja. Jadi bukan hanya untuk perusahaan tapi juga untuk pekerja. Kita lihat dari yang pertama yaitu kasus dari teknisi menggunakan kabel tetapi diletakkannya sembarangan di tempat yang sering dilalu lalang oleh pekerja lainnya.
Nah, ini bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang lain yang sedang lewat. Apalagi tadi kita lihat ada karyawan yang berlari gitu. Berlari lalu di sampingnya ada cleaning service yang membersihkan lantai tapi masih becek gitu ya, dan kabelnya ada yang terkelupas gitu. Nah, ini akan menimbulkan resiko kecelakaan bagi pekerja yang lain. Jadi tindakannya seperti apa yang harus dilakukan teknisi? Tentunya sebagai teknisi harusnya meminta kepada perusahaan untuk mengganti kabelnya dengan yang lebih safety, yang lebih aman. Kalau sudah tahu sudah ada yang rusak harus diganti. Biasanya ada kabel tuh yang menggunakan alat pelindung, gitu. Jadi lebih aman dan safety, dan tentunya tidak diletakkan pada ruangan yang sering dilewati oleh banyak pekerja. Itu ya. Yang kedua tadi kita lihat ada cleaning service. Tadi juga ada pertanyaan, emangnya tidak boleh menggunakan headphone atau mendengarkan musik? Boleh, asalkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, kalau misalkan pekerjaannya di lapangan, lalu mendengarkan musik, ketika ada orang lain yang berbicara, kita tidak bisa dengar. Gitu. Ada orang lain yang bisa terkena bahaya, kita nggak bisa dengar. Gitu ya. Jadi, tergantung jenis pekerjaannya. Yang terakhir tadi ada karyawan ya, karyawan yang berlari. Nah, kalian bisa lihat di video pembelajaran yang saya buat di YouTube. Nah, itu salah satu prosedur kerja aman adalah tidak berlari di tempat kerja. Gitu. Usahakan untuk tetap setenang mungkin, jadi tidak berlari. Tadi kita lihat ya, dia tidak menggunakan alas kaki yang aman, padahal dia punya sepatu, tapi dia lebih memilih untuk memakai sendal. Jadi sebaiknya ketika kita di ruang kerja, kita menggunakan alas kaki yang aman. Di Google Classroom saya sudah posting tugas yang harus kalian selesaikan, ada tugas pilihan ganda esai dan juga tugas individu. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan batas waktu pengumpulannya. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai instruksi tugas, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar yang ada di kelas. Saya yang mau tanya, kira-kira setelah menyimak video, lalu presentasi dan diskusi, adakah manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ibu, saya mau jawab. Oke, baik Naila, silahkan. Menurut saya, manfaat yang didapat dari materi hari ini itu kita harus nerapin K3, apalagi dari yang kita lihat dari video tadi, itu kecelakaan nggak hanya terjadi di kantor aja, nggak terjadi di ruang lingkup kantor aja, bisa juga terjadi di rumah, karena kan kabel ini kan juga umum gitu ya, pasti di rumah juga ada yang pakai. Jadi menurut saya kalau kecelakaan yang kabel kayak gitu, itu juga bisa terjadi di rumah, makanya kita harus nerapin K3 dimanapun kita berada. Gitu. Oke, baik sekali Naila bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya yang dikatakan Naila, jadi pengetahuan K3 ini penting bukan hanya bagi pekerja, tapi bagi kehidupan sehari-hari juga. Jadi sikap lalai kita, padahal itu kalau kita lihat kejadian sepele ya, tapi ternyata sikap lalai kita bisa membahayakan bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Jadi setelah kita tahu ilmunya, mari sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan atau di perkantoran. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penerapan K3 pada kondisi darurat. Terima kasih semuanya kepada 11 OTKP 2 yang telah berpartisipasi dengan sangat baik, sangat aktif. Kalau tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tuntaskan dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.